Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai topik cost concept and cost accounting information system ya. Nah, jadi kalau misalnya belajar mengenai cost accounting, kita harus tahu tuh bagaimana konsep biayanya gitu ya. Maksudnya konsep biaya adalah kalau kita mau tahu mengenai biaya. Beda loh biaya dengan beban. Jadi kalau biaya itu biasanya berkaitan dengan produksi perusahaan. Tapi kalau beban itu biasanya berkaitan dengan operasional si perusahaan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ini mohon dicatat ya, jangan sampai nanti salah pada saat kalian ketemu dengan kasus, oh ini biaya atau beban ya. Yang kita masukin ke dalam harga barang itu sebenarnya biaya atau beban ya. Kalau masukin harga barang harus yang biaya ya, yang beban itu di luar harga barang tersebut. Nah, oke. Kita ini akan membahas mengenai bahwa ternyata di dalam biaya itu banyak sekali jenisnya gitu. Jadi misalnya saja kita akan tahu apa sih kalau biaya yang dalam menyusun suatu produk itu ada yang namanya biaya untuk manufacturing cost atau biaya untuk memproduksi. Nah, itu biasanya memang semua elemen masuk ke dalam si manufacturing cost tersebut. Ya, jadi dia itu adalah jumlah dari keseluruhan biaya, yaitu seperti direct material, direct labor, dan juga factory overhead. Nah, apa sih direct material? Direct material itu merupakan biaya untuk bahan bakunya, dari dia pembelian sampai dia benar-benar diproses. Nah, untuk yang direct labor berarti itu adalah biaya untuk upah buruh. Kenapa saya bilang buruh? Mohon dicatat bahwa untuk direct labor si labornya ini adalah keseluruhan pekerja yang memang langsung berhubungan dengan produk. Jadi kalau dia hanya misal levelnya supervisor yang biasanya untuk memandu buruh-buruhnya gitu ya, nah itu tidak masuk ke dalam direct labor. Jadi direct labor hanya yang benar-benar berhubungan langsung dengan produk, yaitu siapa? Buruh, seperti itu ya. Lalu ada juga namanya factory overhead. Jadi kalau factory overhead itu merupakan seluruh biaya ya yang tidak langsung ada di dalam produksi tapi perlu ada dalam produksi. Jadi misalnya aja kalau misalnya mungkin di pabrik tersebut dia itu ada yang nyampur dengan kantornya gitu ya. Jadi pabrik dengan kantor. Kantor itu kan nggak ada proses produksinya, tapi listrik itu cuma satu gardu. Jadi semua unit pakai. Nah, itu namanya factory overhead. Nah, kita makanya kenapa sampai di mata kuliah ini harus membahas factory overhead itu sendiri. Nah, lalu ada juga yang namanya indirect material, yaitu keseluruhan bahan baku tidak langsung yang memang ada dalam proses produksi. Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau kita bikin mie, itu kan pasti si mie-nya ini kan harus dikasih minyak gitu ya. Setelah memang sudah dibentuk gitu mie-nya, itu harus dikasih minyak. Kalau enggak mereka nempel-nempel ketika disimpan. Nah, si minyak ini kita kan nggak tahu pakainya berapa takarannya. Yang penting atau si tepung misalnya. Yang penting dia si mie-nya sampai enggak nempel-nempel. Nah, itu masuk ke dalam indirect material. Untuk indirect labor berarti ada keseluruhan tenaga kerja yang memang ada dalam produksi tapi tidak langsung berhubungan dengan produksi. Contohnya seperti tadi, supervisor yang memang memandu para buruh, nah itu harus seperti apa bekerjanya. Atau kepala pabrik, karena kepala pabrik itu kan lebih ke strategik ya, nggak mungkin kepala pabrik sampai, misalnya kalau dia kerja di pabrik mie, sampai ngadonin mie kan nggak mungkin. Nah itu makanya si indirect labor-nya ini biasanya lebih kepada yang di dalam level manajemen. Nah, untuk susunan biayanya juga diklasifikasi, kalian bisa lihat di bukunya Carter, itu ada direct material ditambah direct labor sama dengan prime cost. Prime cost itu merupakan seluruh biaya utama yang memang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Di dalam si barangnya. Gitu. Ternyata kalau yang kita lihat, itu yang paling ketahuan adalah si direct material, yaitu dari bahan baku sama direct labor dari si buruhnya. Karena nggak mungkin kita bikin barang itu dari sendiri gitu kan, kecuali sudah full mesin misalnya seperti itu. Lalu ada juga indirect material tambah indirect labor ditambah other indirect cost, itu sama dengan factory overhead tadi ya. Jadi factory overhead itu juga summary dari seluruhan biaya yang tidak langsung, termasuk indirect material sama indirect labor. Prime cost ditambah dengan factory overhead sama dengan manufacturing cost. Manufacturing cost ditambah dengan commercial expenses seperti marketing expenses and administrative expenses. Jadi memang beban gitu ya, seperti kayak misal sales salaries. Jadi maksudnya untuk bagian marketing gajinya berapa, nah itu masuk ke marketing expenses.
Kalau untuk yang seperti depresiasi masuknya ke dalam administrative expenses. Tadi ingat kita sudah membedakan mana biaya dan juga mana yang beban. Setelah marketing cost ditambah dengan manufacturing cost ditambah dengan commercial expenses, itu menjadi total operating cost. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, kalian bisa buka bukunya dan juga buka juga PowerPoint-nya, jangan sampai tidak dibaca ya. Nah, jika memang nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Nah, kalau untuk selanjutnya ini merupakan hal terpenting, jadi mohon dimengerti terlebih dahulu konsep dasar dari cost accounting agar kalian bisa maju gitu untuk perhitungan selanjutnya. Sampai di sini dulu bertemu dengan saya, kita berjumpa lagi topik selanjutnya. Sampai jumpa.